Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalan-jalan basah dan licin. Aku, Aisyah, berdiri di balkon rumah kami di kawasan Kemang, memandang lampu-lampu kota yang berkedip samar. Tiba-tiba, pintu kamar tamu terbuka, dan Tante Rina, sahabat ayahku sejak kuliah, keluar dengan rambut basah setelah mandi. Matanya memandangku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya, penuh kerinduan yang dalam. Tanpa kata, dia mendekat, tangannya menyentuh pipiku, dan kami berciuman, ciuman pertama yang membuat jantungku berdegup kencang, tapi juga membawa rasa takut yang mencekam. Saat itulah ayahku membuka pintu depan, melihat semuanya, dan dunia seolah runtuh di depan mataku. Ayah terpaku di tempat, tas kerjanya jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Aisyah. Rina. Apa ini? Suaranya gemetar, campur antara marah dan kebingungan. Aku mundur, wajahku panas membara, sementara Tante Rina hanya menunduk, tidak berani menatapnya. Malam itu menjadi awal dari badai yang tak pernah kubayangkan. Aku tumbuh di keluarga Muslim konservatif di Jakarta, di mana ayah adalah seorang pengusaha sukses dan ibu adalah ibu rumah tangga yang taat beribadah. Mereka selalu mengajarkan nilai-nilai tradisional, pernikahan dengan lawan jenis, keluarga harmonis, dan menghindari segala yang dianggap menyimpang. Tapi sejak remaja aku merasa berbeda. Teman-teman perempuanku bicara tentang cowok tampan, tapi aku justru tertarik pada kelembutan dan kekuatan wanita. Aku menyembunyikannya dalam-dalam, takut dicap sebagai penyimpang oleh masyarakat yang masih penuh prasangka terhadap Lut. Tante Rina datang menginap karena urusan bisnis dengan ayah. Dia adalah wanita karir sukses, berusia 35 tahun, single, dan selalu tampak percaya diri. Kami sering ngobrol saat dia berkunjung tentang mimpi-mimpi, tentang tekanan hidup di kota besar seperti Jakarta. Tapi malam itu obrolan kami berubah. Kami duduk di ruang tamu setelah makan malam, ayah sudah tidur lebih dulu karena lelah. Aisyah, kamu tahu kan, hidup ini penuh pilihan sulit, katanya sambil memegang tanganku. Aku mengangguk, merasakan getaran aneh. Lalu, tanpa sadar, aku menceritakan rahasiaku, bagaimana aku pernah suka pada teman perempuan di kampus, tapi memilih memendamnya karena takut pada keluarga. Rina mendengarkan dengan mata berbinar, lalu berkata, aku juga pernah seperti itu. Tapi sekarang, aku memilih jujur pada diriku sendiri. Itulah yang memicu ciuman itu, sebuah momen keberanian yang salah waktu. Pagi harinya, suasana rumah tegang. Ayah memanggilku ke ruang kerjanya. Apa yang kulihat semalam? Katakan yang sebenarnya, Aisyah. Aku duduk di depannya, tangan gemetar. Aku mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman, tapi ayah tidak percaya. Rina adalah sahabatku. Bagaimana bisa kamu? Dengan wanita. Suaranya meninggi, membuat ibu datang tergesa. Ibu yang selalu lembut, kali ini menangis. Ini pasti pengaruh teman-temanmu di luar sana. Jakarta ini kota rusak, penuh godaan. Mereka tidak tahu bahwa perasaan ini sudah ada sejak lama. Aku ingat saat SMA di Bandung, di mana aku pindah sementara untuk sekolah, aku pernah dekat dengan seorang gadis bernama Maya. Kami berbagi rahasia, tapi saat dia pindah, aku memilih melupakan. Kembali ke Jakarta, aku kuliah di UI, jurusan ekonomi, dan bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Hidupku tampak normal, tapi di dalam, aku kesepian. Rina pergi pagi itu juga setelah berbicara empat mata dengan ayah. Aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi saat dia pamit, matanya penuh penyesalan. Maafkan aku, Aisyah. Ini bukan akhir. Kata-katanya membuatku bingung. Apakah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Aku menghabiskan hari itu di kamar, memikirkan konsekuensi.
Teman-temanku di kantor tidak tahu, tapi Lina, rekan kerjaku yang dekat, mulai curiga. Lina adalah wanita berusia 28 tahun, berhijab, tapi berpikiran terbuka. Kami sering makan siang bersama di kawasan Sudirman. Kamu kelihatan murung, Sa. Ada masalah, tanyanya saat kami duduk di KAE. Aku ragu, tapi akhirnya cerita sedikit. Keluarga lagi ribut. Lina mengangguk, keluarga itu kadang jadi beban terberat. Dia tidak tahu bahwa aku mulai merasakan sesuatu padanya juga sejak kami bekerja sama di proyek bulan lalu. Malam berikutnya, ayah mengumpulkan keluarga. Adikku, Budi, yang masih kuliah, duduk diam. Ayah berkata, kita harus selesaikan ini. Aisyah, kamu harus ke psikolog. Ini pasti AC sementara. Ibu setuju, ya, nak. Kita bisa bantu kamu kembali ke jalan yang benar. Aku merasa terpojok. Apakah perasaanku ini salah? Di Indonesia, di mana undang-undang anti semakin ketat, seperti kasus-kasus di Aceh atau perdebatan di media, aku tahu risikonya. Tapi hati ini tak bisa bohong. Aku memutuskan untuk bertemu Rina diam-diam di sebuah KAE di Tamrin. Kenapa kamu lakukan itu, tanyaku. Rina tersenyum pahit, karena aku suka padamu sejak lama. Tapi sekarang, ayahmu marah besar. Dia bilang aku pengkhianat. Kata-katanya membuatku sadar, ini bukan hanya tentangku, tapi juga tentang persahabatan mereka yang rusak. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Ayah memantau ponselku, ibu mengajakku ke pengajian lebih sering. Allah melarang hubungan seperti itu, katanya. Aku merasa bersalah, tapi juga marah. Mengapa cinta harus dibatasi? Di kantor, Lina mendekat lebih intens. Kami bekerja lembur bersama, dan suatu malam, saat hujan lagi, dia berkata, Aisyah, aku lihat kamu sedang berjuang. Aku di sini kalau butuh curhat. Hatiku berdegup. Apakah ini pertanda? Tapi aku takut melibatkan dia. Akhirnya, aku memilih diam, tapi dalam hati, aku tahu konflik ini baru mulai. Setelah kejadian itu, hidupku seperti berjalan di atas pisau. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa cemas, memandang cermin dan bertanya pada diri sendiri, siapa aku sebenarnya? Ayah tidak lagi bicara banyak padaku, hanya perintah singkat seperti pergi kerja atau jejangan pulang malam. Ibu, di sisi lain, menjadi lebih protektif, meneleponku setiap jam istirahat. Jangan dekat-dekat dengan orang yang bisa memengaruhi buruk, nak. Mereka sudah mengatur janji dengan psikolog di sebuah klinik di Menteng. Aku pergi ke sana dengan hati berat, duduk di ruang tunggu yang dingin, memikirkan Rina. Kami belum bertemu lagi sejak pertemuan di KAE, tapi pesannya datang setiap malam, tetap kuat, Aisyah. Psikolog itu, seorang wanita paruh baya bernama Busari, mendengarkan ceritaku dengan netral. Apa yang kamu rasakan sekarang, tanyanya. Aku menceritakan semuanya, dari ciuman dengan Rina hingga perasaan lama pada wanita. Busari mengangguk, ini bisa jadi bagian dari pencarian identitas. Tapi di masyarakat kita, ada tekanan besar. Dia tidak menghakimi, tapi kata-katanya membuatku berpikir. Apakah ini hanya AC atau memang bagian dari diriku? Pulang dari sana, aku merasa lebih bingung. Di rumah, ayah menunggu. Bagaimana hasilnya? Aku jawab singkat, dia bilang perlu waktu. Ayah mendengus, waktu. Kamu harus berubah sekarang juga. Aku sudah hubungi ustadz di masjid, besok kamu ikut pengajian khusus. Sementara itu, di kantor, Lina menjadi semakin dekat. Kami bekerja di tim marketing, dan proyek baru membuat kami sering bersama. Suatu siang, saat makan di Old Church, dia bertanya, Sa, kamu pernah suka sama cowok enggak? Pertanyaannya membuatku tersedak. Aku memandangnya, matanya penuh rasa ingin tahu.
Kenapa tanya gitu? Lina tersenyum, cuma penasaran. Aku punya teman yang seperti itu dan dia bahagia sekarang. Hatiku berdegup kencang. Apakah dia juga? Aku memutuskan jujur sebagian, ya pernah. Tapi rumit. Lina memegang tanganku di bawah meja, rumit karena keluarga. Aku mengangguk, dan momen itu membuatku merasa ringan untuk pertama kalinya. Tapi kebahagiaan itu singkat. Malamnya, ayah menemukan pesan dari Rina di ponselku. Dia marah besar, melempar ponsel ke dinding. Kamu masih hubungan dengan dia? Aku bilang berhenti. Ibu menangis di sudut, Aisyah, kenapa kamu buat kami malu? Aku berlutut, ayah, ini bukan pilihan. Aku coba ubah, tapi susah. Ayah memandangku dengan mata dingin, kalau begitu, pilih keluarga atau gaya hidupmu itu. Kata-katanya seperti pisau. Aku tahu, di Indonesia, banyak cerita tentang yang diusir dari rumah, atau bahkan mengalami kekerasan. Aku takut, tapi juga tidak mau kehilangan diri sendiri. Esok harinya, aku bertemu Lina di taman dekat kantor. Aku suka padamu, Lin, kataku tiba-tiba. Lina terkejut, tapi lalu tersenyum, aku juga, Sa. Dari dulu. Kami berpelukan, tapi aku tahu ini berisiko. Lina berasal dari keluarga liberal di Surabaya, tapi pindah ke Jakarta untuk kerja. Kita bisa hadapi bersama, katanya. Tapi aku ragu. Kembali ke rumah, ibu sudah menyiapkan calon suami, anak teman ayah, seorang dokter muda bernama Andi. Kalian cocok, nak. Ini jalan terbaik. Aku menolak, Bu, aku nggak siap. Ibu memaksa, siap atau tidak, ini untuk kebaikanmu. Konflik semakin dalam. Aku mulai menghindari Rina, tapi Lina menjadi penopangku. Kami bertemu diam-diam, di kai-kai kecil di blok M. Keluargamu akan mengerti suatu saat, kata Lina. Tapi aku tahu tidak semudah itu. Di masyarakat Indonesia, dengan pengaruh agama dan budaya, sering dilihat sebagai ancaman. Aku ingat berita tentang Raya di hotel atau kampanye anti-LGBT di media sosial. Itu membuatku paranoid. Suatu malam, saat kami pulang bersama, seorang teman kantor melihat kami bergandengan. Hati-hati, ya, katanya sambil tersenyum ambigu. Aku panik, takut rumor menyebar. Ayah akhirnya mengambil keputusan drastis. Kamu pindah ke Bandung, tinggal sama tantemu di sana. Jauh dari pengaruh buruk. Aku protes, ayah, ini kerjaanku di sini. Tapi ayah tegas, kerja bisa cari lagi. Keluarga lebih penting. Ibu setuju, ya, nak. Di Bandung lebih tenang, jauh dari Jakarta yang kacau. Aku merasa terjebak. Lina marah saat ku tahu, jangan pergi, Sa. Kita lawan. Tapi aku takut kehilangan keluarga. Aku memilih pergi, meninggalkan Lina dengan hati hancur. Di kereta menuju Bandung, aku menangis, memikirkan harga yang harus kubayar untuk normal. Di Bandung, udara dingin menyambutku seperti pukulan. Tante Siti, saudara ibu, menyambut dengan hangat, tapi aku tahu dia sudah diberitahu. Santai aja di sini, Aisyah. Lupakan masa lalu. Rumahnya di daerah Dago, tenang dan hijau, kontras dengan hiruk-pikuk Jakarta. Tapi hatiku tidak tenang. Setiap malam, aku memandang ponsel, membaca pesan dari Lina, aku kangen. Kapan kembali? Aku balas singkat, belum tahu. Rina juga menghubungi, jangan biarkan mereka kendalikan hidupmu. Tapi aku takut. Di Bandung, aku mulai kerja relance sebagai konsultan ekonomi dari rumah. Itu memberiku waktu banyak untuk merenung. Suatu hari, Andi datang berkunjung. Ayah mengaturnya. Halo, Aisyah. Senang ketemu. Dia tampan, sopan, tapi hatiku tidak bergetar.
Kami jalan-jalan ke Braga, bicara tentang pekerjaan. Keluargamu bilang kamu orang baik, katanya. Aku tersenyum paksa, ya mereka baik. Tapi dalam hati aku memikirkan Lina. Malam itu aku menelepon Lina, aku dipaksa ketemu cowok. Lina marah, kamu biarkan mereka. Kita punya hubungan. Aku menangis, aku takut, Lin kalau aku lawan, aku kehilangan segalanya. Lina diam sejenak, lalu berkata, kalau begitu, mungkin kita nggak cocok. Kata-katanya seperti hantaman. Konflik semakin rumit. Aku mulai meragukan pilihan. Di pengajian yang diikuti tante, Ustadz bicara tentang jiitna akhir aman, termasuk Lut. Itu ujian dari setan, katanya. Aku duduk di belakang, merasa seperti orang asing. Tapi di sisi lain, aku baca artikel online tentang komunitas LGBT di Indonesia, tentang perjuangan mereka untuk hak. Itu membuatku berpikir, apakah aku pengecut? Suatu malam, aku bertemu teman lama dari SMA, Maya. Kami bertemu di KAI di Cihampelas. Masih ingat dulu, tanyanya. Aku mengangguk, ya, masa-masa indah. Maya sekarang menikah, tapi dia bilang, aku tahu perasaanmu dulu. Aku juga pernah ragu. Percakapan itu membuka luka lama. Kembali ke Jakarta untuk urusan kerja, aku diam-diam bertemu Lina. Kami di hotel kecil di Tanah Abang. Makan aku, kataku. Lina memelukku, aku paham tekananmu. Tapi aku nggak bisa tunggu selamanya. Kami menghabiskan malam bicara, tapi paginya, Lina bilang aku ketemu orang lain, Sa. Untuk lindungi hati. Hatiku hancur. Apakah ini pengkhianatan? Aku marah, kamu janji bersama. Lina menangis, kamu yang pergi dulu. Aku pulang dengan rasa sakit, sadar bahwa pilihan salah membawa konsekuensi. Ayah senang melihatku kembali. Bagaimana dengan Andi? Aku bohong, baik. Tapi dalam hati, aku rencanakan sesuatu. Aku hubungi Rina, aku butuh bantuan. Rina datang ke Jakarta, kami bertemu di Monas. Ayahmu masih marah padaku, katanya. Aku cerita tentang Lina, aku salah pilih. Rina mengangguk, hidup ini penuh pengorbanan. Tapi jangan korban dirimu sendiri. Kata-katanya membuatku berpikir. Tapi lalu, ayah tahu tentang pertemuan kami lagi. Dia konfrontasi, kamu masih saja. Kali ini, aku usir kamu kalau nggak berubah. Aku berdiri tegar, ayah, ini aku yang sebenarnya. Pertengkaran itu membuat ibu sakit, masuk rumah sakit karena stres. Aku merasa bersalah besar. Di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, aku duduk di samping ibu. Makan aku, Bu. Ibu memandangku lemah, aku cuma ingin kamu bahagia, nak. Tapi sesuai ajaran. Kata-katanya membuatku terpecah. Apakah bahagia harus sesuai norma? Lina menghubungi lagi, aku putus dengan yang lain. Aku masih sayang kamu. Tapi aku ragu. Konflik moral ini semakin dalam, antara cinta dan keluarga, antara diri sendiri dan masyarakat. Di Indonesia, di mana diskriminasi LGBT masih tinggi, pilihan ini seperti taruhan nyawa. Krisis mencapai puncak saat ibu pulih dan keluarga mengadakan pertemuan besar. Ayah mengundang saudara-saudara, termasuk paman dari Medan. Mereka duduk di ruang tamu membahas masalah Aisyah. Ini harus diselesaikan, kata paman. Ayah setuju kita kawinkan dia dengan Andi. Aku duduk di sana, merasa seperti objek. Aku nggak mau, seruku. Ayah marah, kamu nggak punya pilihan. Aku lari keluar, naik taksi ke apartemen Lina di Kuningan. Aku kabur, kataku saat tiba. Lina memelukku, tetap di sini. Hidup bersama Lina seperti mimpi, tapi juga mimpi buruk. Kami bahagia, tapi aku tahu keluarga mencari.
Suatu hari, Budi, adikku, datang. Kak, pulang yuk. Ayah sakit karena kamu. Hatiku luluh. Apakah aku egois? Lina bilang, pergi, tapi jangan tinggalkan aku. Aku kembali, tapi dengan syarat, aku mau jujur. Di rumah, ayah terbaring lemah. Kenapa kamu buat begini? Tanyanya. Aku cerita semuanya, tentang perasaan, tentang Lina. Ayah diam, lalu berkata, aku takut kehilanganmu karena masyarakat. Itu pertama kalinya dia tunjukkan kerapuhan. Tapi tekanan sosial datang. Tetangga mulai gosip, anaknya Aisyah itu. Di masjid, orang memandang sinis. Aku kehilangan teman. Lina juga mengalami, di kantor, rumor membuatnya dipecat. Ini harga yang kita bayar, katanya pahit. Kami bertengkar, kamu yang memaksa, seruku. Lina balas, kamu yang ragu. Pertengkaran itu membuat kami pisah sementara. Aku kembali ke Bandung, merenung. Rina menelepon, aku pernah alami ini. Pilih jalanmu sendiri. Tapi aku tahu, pilihan itu berarti kehilangan. Cao Tro datang saat ayah memanggilku kembali. Aku setuju kamu dengan Lina, tapi jangan di sini. Pindah ke luar negeri. Aku terkejut. Apakah ini kompromi? Tapi Lina menolak, aku nggak mau lari. Kita lawan di sini. Maut Hun mencapai titik didih. Aku harus pilih keluarga atau cinta. Akhirnya aku pilih Lina, tapi dengan hati berat. Kami konfrontasi keluarga bersama. Ini pilihan kami, kata Lina tegas. Ayah marah, keluar dari rumah ini. Kami pergi, tapi ibu menangis, jangan tinggalkan kami. Kerusakan sudah terjadi. Di apartemen kecil di Bekasi, kami mulai hidup baru. Tapi luka masih ada. Lina mendapat pekerjaan baru, aku relance. Tapi masyarakat tidak berhenti. Suatu hari, kami dihina di jalan. Lesbi, teriak orang. Itu membuatku trauma. Aku mulai ragu lagi. Mungkin kita salah, kataku pada Lina. Dia marah, kamu selalu mundur. Pertengkaran besar terjadi, dan Lina pergi. Aku sendirian, memikirkan pengorbanan, kehilangan keluarga, pekerjaan, teman. Apakah ini layak? Setelah Lina pergi, aku jatuh ke lubang hitam. Hari-hari di apartemen terasa kosong. Aku coba hubungi keluarga, tapi ayah tidak angkat. Ibu diam-diam menelepon, kami kangen, nak. Tapi ayah masih marah. Aku menangis, sadar bahwa pilihanku membawa penderitaan bagi semua. Rina datang mengunjungi, ini proses, Aisyah. Suatu hari, mereka akan mengerti. Tapi aku lelah. Di Indonesia, perjuangan seperti lari maraton tanpa akhir. Aku bergabung dengan komunitas online, berbagi cerita, dan mendapat dukungan. Itu memberi harapan. Suatu hari, Lina kembali. Ma, aku takut juga. Kami bicara panjang, memutuskan untuk kuat bersama. Kami pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana kami mulai bisnis kecil, Kairamah Health. Hidup tidak mudah, tapi kami belajar. Keluarga mulai melunak. Budi datang berkunjung, ayah mulai bicara tentangmu. Itu langkah kecil. Tapi luka tetap, persahabatan ayah dengan Rina rusak, ibu sering sakit, dan aku kehilangan masa lalu. Akhirnya, ayah datang ke Yogyakarta. Aku salah, katanya. Aku takut masyarakat, tapi kehilangan anak lebih sakit. Kami peluk, air mata mengalir. Tapi bukan akhir bahagia sempurna. Lina dan aku masih hadapi diskriminasi, tapi kami kuat. Cerita ini tentang pilihan, pengorbanan, dan harga yang dibayar. Apakah mencintai seseorang dari jenis kelamin yang sama benar-benar salah?
Sekitar 800, tengkong 4.700, nengtrong tic iu chen hi.